Mungkin kalian sudah tahu dengan mitos kalau kita memiliki 7 kembaran yang tersebar di seluruh dunia. Dengan ciri fisik yang sama persis, tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita. Kalau anak kembar kan sudah umum, apalagi memang dari satu kandungan ibu yang sama. Nah, mitos tersebut pastinya ada yang pro dan kontra. Banyak orang yang percaya dan ada juga yang gak percaya dengan mitos itu. Mungkin dengan kasus yang satu ini bisa membuktikan kalau mitos tersebut memang benar adanya. Sekaligus kasus ini menjadi awal mula terciptanya sistem fingerprint atau sistem sidik jari yang selama ini kita tahu. Kasus ini menceritakan 2 orang pria yang memiliki nama yang sama, wajah yang sama, dan bentuk postur badan yang sama. Bahkan mereka juga berada di wilayah yang sama. Tapi mereka ini nggak kenal satu sama lain. Nama mereka yang satu Will West, yang satunya bernama William West. Jadi awal mula ceritanya, pada tanggal 1 Mei 1903, seorang pria Afrika Amerika bernama Will West ditangkap dan dimasukkan ke penjara Amerika Serikat di Leavenworth tanpa melakukan kesalahan. Seperti tahanan baru lainnya, Will West menjalani prosedur yang ada di penjara, seperti mengambil foto, deskripsi fisik, dan lain-lainnya. Setelah para petugas penjara melakukan pencatatan data diri terhadap Will West, kemudian petugas penjara mencocokkannya dengan data-data yang dulu. Para petugas penjara mendapatkan data-data kalau si Will West dulu pernah masuk ke dalam penjara akibat kasus pembunuhan. Berarti ini adalah kedua kalinya si Will West ditangkap. Mereka melakukan pencocokan biodata menggunakan sistem Bertillon, sistem yang menggunakan antropometri, yaitu studi yang menggunakan teknik pengukuran tubuh manusia untuk pembandingan, seperti panjang dan lebar kepala, tinggi badan, panjang kaki kiri, panjang lengan kiri, dan lain-lainnya. Kemudian setelah petugas melakukan pencocokan biodata, dan ternyata hasilnya sama, dari foto, nama, dan ciri fisik. Tetapi anehnya Will West membantah kalau orang itu adalah dirinya. Dia mengatakan itu memang foto saya, tapi saya tidak tahu dari mana kalian mendapatkannya. Dia juga mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan sebelumnya. Bahkan dia mengatakan dia baru pertama kali datang ke penjara ini. Tentu saja para petugas penjara kebingungan dengan statement yang disampaikan oleh Will West. Tapi di sisi lain para petugas penjara sangat yakin kalau Will West ini orang yang sama dengan ciri-ciri yang ada di data kepolisian sebelumnya. Dan sistem identifikasi Bertillon ini sudah terkenal di dunia dan telah mencegah banyak penjahat melarikan diri dari perbuatan masa lalunya, karena semua sudah dicatat dengan lengkap menggunakan sistem Bertillon ini. Kemudian setelah Will West melakukan pemeriksaan panjang lebar, para petugas pun dibuat terkejut karena Will West atau orang yang sama sudah ada di dalam sel penjara dan belum keluar dari penjara. Lalu petugas pergi ke bagian arsip dan kembali dengan membawa kartu biodata dari orang yang mirip Will West ini. Dan di kartu itu tercantum nama William West, sedangkan orang yang dituduh dan mirip tersebut bernama Will West. Kemudian petugas membaca keterangan yang ada di kartu biodata tersebut. Di sana tertulis bahwa William West sudah menjadi tahanan di penjara itu dan telah dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 9 September 1901 atas kejahatan pembunuhan. Kemudian William West dipanggil dan bertemu dengan Will West. Para petugas sangat terkejut karena fisik mereka terlihat sama dan sulit untuk dibedakan. Dari wajah dan postur tubuh mereka terlihat sangat mirip. Jangankan para petugas penjara, si Will West sendiri aja bingung karena ada orang di penjara yang sangat mirip dengan dirinya. Kemudian petugas penjara mencari cara bagaimana untuk membedakan mereka berdua, dan para petugas pun membandingkan sidik jari mereka. Dan ternyata pola-pola sidik jari mereka berbeda dan tidak memiliki kemiripan. Dari kekeliruan 3 sistem identifikasi pribadi yang terjadi, seperti pengukuran bentuk tubuh dan hanya melihat foto, akhirnya mereka menetapkan sistem sidik jari sebagai alat identifikasi yang lebih akurat. Kemudian keesokan harinya sipir di penjara Leavenworth menghapus sistem Bertillon dan mengganti sistem sidik jari untuk sistem identifikasi di penjara tersebut.
tapi pengukuran tubuhnya tetap digunakan. Setelah kasus Will West dan William West tersebar luas, sebagian besar departemen kepolisian mulai menggunakan foto, pengukuran bentuk tubuh, dan sidik jari pada file para tahanan. Kisah Will West dan William West pada waktu itu memang sempat heboh. Catatan penjara juga menyebutkan bahwa narapidana yang ada di Leavenworth, yang bernama George Bean, melaporkan bahwa dia mengenal William West dan Will West di wilayah asal mereka sebelum dipenjara, dan dia mengatakan mereka adalah saudara kembar. Tapi hubungan pasti mereka masih belum diketahui, karena mereka berdua juga awalnya gak saling kenal. Secara umum memang bisa dikatakan kalau kembar identik bisa memiliki wajah dan postur tubuh yang sama, atau hampir sama. Namun sidik jari mereka pasti berbeda dan mudah untuk dibedakan. Dari kasus William West dan Will West inilah sistem sidik jari digunakan sampai sekarang.